Jadi orang yang amalnya diterima itu orang yang meremehkan amalnya sendiri. Kadang-kadang terbalik, giliran orang lain diremehkan, giliran amal sendiri diagungkan. Nah, sedangkan rumus amal itu al-ibadah idza saghurat kaburat. Ibadah itu ketika diremehkan, dikecilkan jadi besar. Tapi kalau dibesarkan jadi kecil nilainya di sisi Allah. Kita nyumbang, sumbangan itu kita agung-agungkan terus, itu tuh kalau nggak ada saya tuh, itu kalau nggak ada saya, itu ibadahnya, amalnya nilainya jadi kecil. Tetapi ketika enggak, itu kan semua juga rezeki juga dari Allah, hidayah juga dari Allah, semua itu cuma titipan dari Allah, saya sehat juga dari Allah, begitu kan? Ilmu sedekah juga yang kasih Allah. Terus saya hebatnya di mana? Nggak ada. Kita kecilkan tuh. Ketika kita kecilkan jadi besar. Oke. Lalu secara garis besarnya dulu. Lalu yang kedua adalah terjadinya perbaikan. Maka setelah ibadah tersebut ada perbaikan apa enggak? Kalau ada perbaikan, insya Allah mudah-mudahan diterima. Nah itu ya, secara garis besar dulu aja tapi. Nah, jadi sehingga berbuat baik makin bagus lagi, beribadah yang diterima makin bagus, ibadah lagi makin bagus lagi, ibadah lagi makin bagus lagi, akhirnya makin lama makin bagus. Continuous improvement, kaizen gitu ya. Lalu yang ketiga, ciri-cirinya adalah lezat dalam beribadah. Kalau sholatnya nikmat, mudah-mudahan sholat itu diterima oleh Allah. Zikirnya nikmat, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang lanjut ke kita breakdown masing-masing ya. Di dalam kitab Hikam dijelaskan man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa yang mendapatkan buah amalnya hari ini, maksudnya di dunia, itu adalah tanda diterimanya amalnya esok hari. Jadi ketika kita mendapatkan buah amal itu di dunia terasa kok nikmat begitu ya, beramal itu mudah-mudahan itu merupakan tanda. Nah, terima atau tidaknya ini hak prerogatif Allah, tetapi ulama mencirikan biasanya amal yang diterima yang seperti ini berdasarkan beberapa dalil. Nah, maka ketika di dunianya enak, kok nikmat bener nih sholat, begitu kan? Mudah-mudahan itu sholat yang diterima. Jadi sah saja tidak cukup, tetapi bagaimana ibadah yang sah ini sudah makbul. Perasaan udah benar sholatnya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacaannya udah benar gitu kan? Lalu gerakannya udah benar, udah tumakninah gitu kan? Apakah sudah pasti diterima? Belum tentu. Nah, kalau sah iya. Tapi tentu bagi kita sah saja tidak cukup. Kita pengen ibadah kita adalah ibadah yang diterima. Sudah mengerjakan iya, tetapi sudah dihantarkan belum sampai diterima, ibaratnya di gudang. Nah, gitu ya. Nah, kalau belum diterima, meskipun kita produksi banyak, belum diterima nih sama customer, belum sampai gudang customer, Franco gudang pembeli, katakanlah begitu ya, belum sampai gudang pembeli, berarti belum diterima. Baru menurut kita doang kita sudah membuat banyak. Kelihatannya kita memproduksi banyak hal, tetapi apa yang kita produksi belum diterima oleh customer. Kelihatannya kita beribadah banyak, tapi apa yang kita lakukan dari amal ibadah kita ternyata tidak diterima oleh Allah. Nah itu, na'udzubillah min dzalik. Nah jadi kelezatan itu merupakan tanda diterimanya amal kita. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ibadah juga mudah-mudahan ibadah kita bukan hanya sah tetapi makbul, bukan hanya sah tetapi diterima, dan salah satu cirinya adalah lezat di dalam beribadah. Nah, itu. Lalu berikutnya terjadi perbaikan. Nah, sebelum haji katakanlah dia membuka aurat,
setelah haji dia menutup aurat. Nah, berarti ada perbaikan. Nah, sebelum haji enggak ngaji. Setelah haji jadi rajin ngaji, ikut kuliah subuh dan lain sebagainya. Nah, sebelum haji cuek ke orang tua, wah ortu gitu ya. Cuek ke ortu, orang tua, tetapi setelah haji dia berbuat baik kepada orang tua, sayang, silaturahim. Sebelum haji dia lalai sholatnya, boro-boro sholat sunnah, wajib aja enggak, boro-boro sholat maktubah, sholat Jumat aja enggak, misalkan begitu kan, lalu berangkat haji lah dia. Maka haji itu sebuah training yang luar biasa sebenarnya itu ya. Banyak orang bertaubat setelah berangkat haji. Nah, berangkat haji kan rutinitasnya paling dikit-dikit masjid, dikit-dikit masjid. Nah, itu ibadah teruslah. Maka setelahnya dia menutup aurat, dia jadi ngaji, berbuat baik kepada orang tua, lalu rajin sholat dan perbaikan-perbaikan yang lainnya. Nah itu umroh, setelah umroh makin baik. Nah itu. Jadi mudah-mudahan yang seperti itu mabruroh, hajinya mabrur, umrohnya mabruroh, karena ada perbaikan-perbaikan setelahnya. Jadi kita nggak bisa menganggap ini haji saya kira-kira mabrur apa enggak, entar dulu. Entar pas sudah sampai Indonesia lagi kira-kira ada perbaikan apa enggak. Itu. Ketika ada perbaikan, mudah-mudahan ini tanda bahwa haji kita haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artis sebelum haji gitu kan, atau sebelum umroh dia buka aurat, setelah umroh dia tutup aurat, dia berhijrah. Nah itu sebuah training yang luar biasa. Lalu di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, minal kitab, yaitu kitab, wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Innas salata, sesungguhnya salat, tanha, mencegah, anil fahsya'i wal munkar, dari fahsya dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir adalah perbuatan yang paling agung. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang banyak salat itu dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya menurut ulama dan mungkar itu dibedakan. Kalau fahsya itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat, itu fahsya. Kalau mungkar, sesuatu yang diingkari bahkan oleh akal sehat. Seandainya tidak ada dalil-dalil, orang secara logika juga menolak itu, mengingkari, namanya mungkar. Nah itu. Berbuat buruk kepada orang tua, nggak usah pakai dalil aja, orang udah tahu semua. Secara akal sehat itu diingkari, namanya mungkar. Kalau fahsya itu keji, perbuatan keji karena melanggar syariat, meninggalkan sholat seperti itu, meninggalkan puasa, itu namanya fahsya. Mungkar sesuatu yang diingkari oleh manusia, oleh akal sehat. Ada lagi ulama yang membedakan fahsya dengan mungkar adalah fahsya itu keburukan yang bersifat pribadi. Mungkar itu keburukan yang diketahui oleh banyak orang. Nah, itu mungkar. Membunuh itu mungkar. Nah, enggak puasa itu fahsya, begitu kan?
Nah, itu pribadi dan diketahui oleh orang, diingkari oleh orang. Wah, ini ada air anget nih. Buka dulu deh biar. Alhamdulillah. Maka ciri-ciri sholat benar berarti dia terhindar dari fahsya dan mungkar. Tapi ada potongan berikutnya, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah adalah perbuatan yang paling agung. Artinya apa? Jangan lupa sholat itu intinya zikir. Jangan sampai zikirnya nggak ada. Nah itu. Kalau zikirnya nggak ada, maka sholatnya nggak benar. Kalau sholatnya nggak benar, maka sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Diakhiri dengan kalimat wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah tahu sholat kita sekedar fisik saja atau kolbunya ingat kepada Allah. Ketika kolbunya ingat kepada Allah, mudah-mudahan sholat kita sholat yang tergolong khusyuk. Saya minum dulu ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah enak. Ange. Nah, kita lanjutin ya. Yang ketiga, istisghar atau ihtiqar. Artinya meremehkan. Kenapa kok kita perlu meremehkan amal kita? Agar tidak sombong. Karena kalau kita menganggap besar amal kita, akhirnya kita sombong, tidak menambah sunnah. Udahlah, saya udah nyumbang masjid 10 miliar. Udahlah, udah jelas masuk surga. Sholat biasa-biasa aja lah. Udahlah, kayaknya nggak usah puasa sunnah, nggak usah baca Quran, nggak usah sedekah lagi. Akhirnya mengecilkan amal ibadah yang lain. Sholat nggak usah rohatib, yang penting ya ini aja maktubah aja lah, yang wajib-wajib tahajud nggak usah. 10 miliar kok begitu kan, 10 miliar kan gede. Akhirnya nggak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah itu akhirnya dia sombong. Kalau udah sombong udah repot deh. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak masuk surga orang yang di kolbunya ada sebesar dzarrah dari kesombongan. Kalau masih ada kesombongan, dibakar dulu di neraka tuh, sampai kesombongannya hilang. Nah baru. Nah jadi pentingnya meremehkan itu supaya kita tidak sombong dengan amal ibadah kita. Ah kamu apa itu kan itu saya semua itu, pesantren itu, masya Allah itu masjid saya semua itu. Wah, sombong kepada orang lain. Apalagi sampai merendahkan orang lain. Ah cemen itu, cemen, nih, gitu kan? Nah itu repotnya kalau tidak meremehkan. Jadi akhirnya orang yang meremehkan dia fokus pada muhasabah. Maka saya mau tanya, habis sholat, habis salam pertama kali yang kita ucapkan apa ya? Astagfirullah. Nah gitu kan? Ini adalah bukti bahwa kita tidak sombong. Habis salam istighfar. Artinya apa? Ya Allah, mohon ampun ya Allah, aku persembahkan ibadah yang barangkali gak sempurna, ada cacatnya, ibadah ini kurang benar, begitu kan? Ibadah yang kurang khusyuk. Nah itu. Jadi fokus pada muhasabah diri. Nah, lalu karena kita merasa gak sempurna, merasa kecil, akhirnya kita menambah dengan yang sunnah. Sholat wajib. Ketika sholat wajib, ya Allah aku kok belum bisa khusyuk, aku tambah deh dengan sunnah. Nah itu buat nambal. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah atau salatuhu. Pertama yang dihisab ketika dikasih buku catatan amal, page 1, halaman pertamanya adalah sholatnya. Idza saluhat saluha sairu amali. Wah, ini judulnya salatnya bagus nih. Udah yang lain dianggap bagus dah. Tetapi ketika salatnya buruk, malaikat lapor, ya Allah nih salatnya buruk. Coba cek, ada salat sunnah enggak? Pas dicek daftar salat sunnahnya, oh ada nih rawatibnya.
qobliyah subuh dia aktif, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, begitu kan? Sholat tahajudnya, sholat duhanya, ini aktif nih. Kalau gitu tambal itu sholat maktubahnya dengan sholat sunnah, selamatlah dia. Karena sholat maktubahnya, sholat wajibnya dianggap sempurna karena disempurnakan oleh sholat sunnah. Tetapi kalau orang yang merasa sholatnya udah hebat, udah khusyuk, lalu udah nggak usah sholat sunnah, itu udah jelas diterima lah, begitu kan? Nah itu kenapa meremehkan, ihtiqor, istisghor, kepada diri sendiri meremehkan, kepada orang apresiasi. Ada orang sodako kecil, iya sodako kecil, tapi dia kan orang miskin. Dia cuma punya uang 1 juta, itu tabungannya. Dia sodako 100.000, wah itu 10% itu, masya Allah luar biasa. 10% itu biaya-biaya wajibnya juga bisa terkurangi. Lah saya nyumbang 1 miliar, itu cuma 1%, katakanlah begitu ya. Itu pun biaya hidup dasar saya nggak ada yang dikurangi. Hebat banget tuh orang. Jadi apresiasi kepada orang lain, apresiasi kepada amal sendiri meremehkan. Jadi bukan akhlak yang tertukar. Itu al ibadah idza saghurat kaburat wa idza kaburat saghurat. Ibadah ketika dikecilkan membesar, ketika dibesarkan mengecil. Bahkan ada sebuah ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, wa qulubuhum wajilatun, dengan hati yang takut, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka kembali kepada Tuhan mereka. Ada yang bertanya saat itu, ya Rasulullah, bukannya seneng habis sedekah, begitu kan? Bukannya seneng habis sedekah. Iya, tetapi kan belum tentu selamat, belum tentu benar sedekahnya, belum tentu ikhlas. Maka ketika dia persembahkan kepada Allah, dia mohon ampun karena nanti semua akan dihisab. Ada seorang raja minta bikinin bubur. Bikinin aku bubur ayam, gitu kan? Pas dibikinin bubur ayam, lalu yang bikinin mempersembahkan kepada raja. Tetapi buburnya ternyata kurang bagus, rasanya juga udah nggak enak dan lain sebagainya, kurang bumbu, ini topping-toppingnya itu minim, begitu kan? Dia sambil mempersembahkan, wahai raja, karena engkau perintahkan aku kerjakan, aku lakukan sebaik yang aku bisa. Tapi mohon maaf benar kalau seleranya nggak sesuai dengan selera raja. Nah, mempersembahkan tapi mohon maaf. Itulah raja, sebenarnya ini kurang enak nih. Tapi karena kamu kelihatannya tulus, okelah kalau begitu, aku terima, kata raja, gitu kan. Dari kampung datang silaturahim, lalu dia bawa pisang. Waktu dari kampung pisangnya masih bener deh. Pas udah 3 hari kemudian pisangnya udah busuk sebagian. Lalu dipersembahkan, ini aku persembahkan. Ternyata yang kita persembahkan pisangnya sebagian busuk tuh. Ada yang bener tapi ada yang busuk juga, begitu kan? Tetapi karena kamu jauh-jauh udah 3 hari kesini bawa pisang ini, okelah kalau begitu aku terima, kan gitu kan? Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita mempersembahkan kepada Allah bisa jadi pisang busuk. Sholatnya enggak khusyuk, sodakohnya enggak ikhlas, baca Qur'annya enggak berkomunikasi dengan Allah. Masya Allah, ada ria di situ, ada sombong di situ, enggak sabar dan lain sebagainya, ada suudzon, pokoknya disertai penyakit-penyakit kolbu. Maka ini ibaratnya ibadah ibaratnya makanan yang busuk, pisang busuk. Maka ketika selesai sholat, assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Nah itu ya, istighfar bukannya habis berbuat maksiat, bisa juga habis mempersembahkan yang tidak sesuai dengan kriteria Allah.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah mukhlisin, secara ikhlas. Ini enggak ikhlas kita persembahkan kepada Allah, sambil setelah mempersembahkan astaghfirullahaladzim. Nah gitu. Habis sedekah astaghfirullahaladzim. Nah itu. Jangan-jangan saya masih ria gitu kan. Nah, jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar kurang apa beliau? Beliau orang yang dijamin masuk surga. Tetapi beliau enggak sombong. Nih, Rasul udah menjamin aku masuk surga beberapa kali. Waktu itu Rasul bilang aku ahli surga waktu di gunung. Suatu saat Rasulullah SAW berada di atas gunung bersama Abu Bakar Siddiq, lalu Umar bin Khattab, lalu Ali bin Abi Thalib. Lalu saat itu gunungnya gempa. Rasul hentakkan kaki di atas gunung itu. Gunung, tenang loh, begitu kan? Diam. Alaikan Nabi was-Siddiq wasyahidain. Di atas kamu ini lagi ada Nabi loh. Lalu di atas kamu ada As-Siddiq dan juga Syahidaini, dua orang yang syahid. Nah itu ya. Jadi Sayyidina Umar waktu masih hidup aja udah dibilang syahid. Nah itu, syahid kan berarti kan surga. Nah itu salah satu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Umar itu memang ahli surga, dan hadis-hadis lain. Jadi udah beberapa kali Sayyidina Umar disebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah, tetapi beliau tidak sombong. Beliau wajahnya itu dari mata ada channel air mata ke dagu terus. Jadi di sini ada hitam-hitam nih. Kalau ini kan gambarnya gambar film Umar ya. Jadi dari mata sampai dagu ini ada hitam. Saking seringnya kelewatan air mata sampai hitam ini, ada garis hitam. Kalau saya garisnya garis jerawat nih ya. Nah, itu garis hitam, nangis. Abu Bakar Siddiq juga begitu. Pulang dari masjid, dia sholat lagi di rumah sampai jenggotnya basah gitu. Jadi sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, mereka meremehkan amal sendiri. Bahkan kata Sayyidina Umar, saking takutnya kepada Allah, seandainya saya lebih memilih menjadi batu, saya lebih memilih menjadi daun kering, seperti itu ya. Saking takutnya kepada Allah. Ini ibadah nggak sempurna, sombong, begitu kan? Ya Allah, pokoknya udah sombong, udah nggak ada benernya dah. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada amal sedekah. Setelah sedekah lalu dia kolbunya takut kepada Allah. Maka begitu pula dengan amal-amal lain. Setelah beramal kita mohon ampun kepada Allah karena persembahan kita bukan persembahan yang terbaik. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dhunnun al-Misri, seorang sufi, bahkan beliau berkata tentang meremehkan amal ini ya. Salasun min alamatil ikhlas, ada 3 ciri ikhlas. Ikhlas ini beratlah ya. 3 ciri ikhlas. Orang yang sudah diikhlaskan, setan aja nggak bisa ganggu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata setan, kata iblis ya. Iblis aja nggak bisa ganggu. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Thumma la uzainanna lahum siratal mustaqim illa ibadaka minhul mukhlasin. Begitulah ya, awal-awalnya saya agak lupa tadi. Tapi intinya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata iblis, yang enggak bisa aku goda adalah orang yang ikhlas, diikhlaskan oleh Allah. Ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis itu mengikhlaskan, berikhtiar mengikhlaskan. Mukhlas itu diikhlaskan oleh Allah. Wah, lebih tinggi lagi. Oh, ada orang namanya mukhlis, ada mukhlas. Dulu mukhlas Ade Putra, begitu ya, mukhlas itu. Ini ada 3 ciri ikhlas. Apa itu? Yang pertama, istiwaul madhi wa dzammi minal ammah. Menganggap sama antara pujian dan cacian dari orang lain.
dipuji tidak apa tuh? Tumbang. Dipuji tidak tumbang. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah, kan gitu ya. Nah, itu. Jadi mau dipuji mau enggak sama aja. Ini ciri ikhlasnya. Kadang-kadang sodako, habis sodako, loh kok enggak terima kasih? Enggak terima kasih aja dia sakit hati. Berarti belum ikhlas tuh. Ciri-cirinya kalau habis sodako dicaci sama yang sodako tuh berarti ikhlas. Ini luar biasa. Contohnya mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada anaknya, wahai anakku Aisyah, apa kebiasaan Rasul yang belum aku lakukan? Sangkin sunnah-sunnah semua sudah dilakukan. Ada lagi enggak? Apa ya kebiasaannya? Oh iya, Rasulullah biasanya ngasih makan itu Yahudi buta di ujung gang. Oh iya, oke. Ngasih makan apa? Roti. Oke. Pas ngasih makan roti besok, nah Yahudi buta. Ini nih kayaknya yang dimaksud sama anakku. Pas dideketin, ternyata Yahudi buta itu lagi black campaign. Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir. Ya Allah. Ini berarti yang sering dikasih makan sama Nabi. Berarti dia nggak ngerti nih bahwa yang ngasih makan itu yang nyuapin Nabi. Ya Allah, akhirnya dia suapin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yuk nih rotinya gitu. Pas dikasih makan, kamu siapa? Ya aku orang yang biasa ngasih makan roti kepadamu. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahu Nabi Muhammad SAW nggak ingin diketahui identitasnya. Nah, namanya juga tunanetra ya, nggak tahu dia. Nah, pas lagi, bukan, kamu pasti bukan yang kemarin. Enggak, saya yang kemarin juga kan ngasih makan roti juga. Bukan. Yang kemarin itu ngasih makan roti, kata-katanya baik, dia penuh kasih sayang, luar biasa kehangatan, Masya Allah itu orang baik banget. Itu orang paling baik kepada saya, sedunia paling baik dialah. Itu siapa tuh yang kemarin? Ya, yang kemarin itu orangnya sudah meninggal. Waduh, udah meninggal. Orang yang paling sayang sama saya udah meninggal, orang yang paling baik udah meninggal. Siapa dia itu? Dia adalah Muhammad. Muhammad, iya. Muhammad yang mana nih? Muhammad yang biasa kamu caci maki setiap hari, Muhammad yang kamu selalu jelek-jelekan setiap hari. Ya Allah, nangis luar biasa. Ya Allah, dia ternyata orang yang sangat baik yang aku caci. Akhirnya dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti memang betul nih. Jadi Rasulullah Yahudi bukan Muslim, tunanetra. Jangankan ya beda agama tunanetra, satu agama aja sama Muslim yang namanya tunanetra sering disingkirkan, sering kurang dianggap lah. Sama-sama panti jompo, tunanetra disingkirkan tuh. Kata teman-teman tunanetra, Ustadz tolong bikin dong panti jompo untuk tunanetra. Kenapa? Ya kami kalau bersama yang lain itu kami disingkirkan terus, nggak enak, udah banyak yang nggak berdaya. Lagi-lagi dengar bahwa tunanetra keserempet mobil. Di grup kami ada banyak grup tunanetra nih. Jadi Ustadz ini tunanetra yang ini istrinya Pak Budi Mulya keserempet mobil bareng anaknya waktu dagang kerupuk. Ya Allah. Lalu besok lagi dengar yang ini kakinya patah, ini keserempet mobil, yang ini jatuh. Ya Allah, gitu kan. Masya Allah itu ya yang namanya tunanetra. Hari ini kuliah subuh. Lalu nanti pagi insya Allah mudah-mudahan saya ceramah maulid di Cilengsi. Dari Cilengsi berangkat lagi ada musyawarah wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia wilayah DKI. Kurang lebih ada 60 tunanetra di Rawamangun di Masjid Al-Mubarak. Nah, karena yang namanya tunanetra itu ya kalau ada acara fundraising di antara mereka. Mereka bilang, Ustadz kita mau musyawarah wilayah tapi nggak jadi-jadi. Kenapa? Udah 4 bulan kita fundraising cuma dapat 1.200.000. Ya Allah. Fundraisingnya di antara mereka ada yang 10.000, namanya dagang kerupuk. Kenapa mereka kok dagang kerupuk? Udah nggak ada yang mijet. Dulu banyak pijet, dulu sehari 2, sekarang seminggu 2 aja udah bagus banget dah. Lalu mereka keluarlah dagang kerupuk.
Yang namanya dagang kerupuk di jalan itu, mereka nggak pilih yang di tanah yang ada batu-batunya, takut dikit-dikit kesandung. Mereka jalannya itu di badan jalan yang rata, yang aspal, tek 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 begitu kan. Nggak mau dibawa banyak masalah di situ. Mendingan di situ. Di situ suka banyak, kalau jalannya sempit, udah jalannya sempit 2 lajur begitu kan. Ya Allah, angkot totonya nyerempet dia. Ya Allah, totonya menghindari jatuh. Masya Allah. Lagi-lagi di grup tunanetra itu saya dengar ada yang jatuh, ada yang ini keserempet, ada yang kecebur got. Ya Allah, bahkan ini anekdot mereka, tunanetra kalau belum kecebur got itu nggak sah. Sangkin mereka itu udah biasa tuh yang namanya kecebur got. Ya Allah. Nah itu ya. Jadi yang namanya tunanetra begitu. Jadi tanggal 30 begitu. Tanggal 1 ada lagi acara tunanetra lagi, namanya Yayasan Tunanetra Raudhatul Firdaus. Itu maulid, kurang lebih pesertanya 150 orang. Bilang lagi, Ustadz kita mau ngadain maulid, minta tolong kayak biasa Ustadz. Oh iya dah. Lalu saya hubungin pengusaha. Ente kan usaha bubur, iya. Ente bisa nggak ngasih bubur ke teman-teman tunanetra tuh pagi-pagi buat snack pagi? Oh ya bisa. Yang ada usaha apa, makanan, ada buat snack sore karena musyawarah wilayah ya. Lalu ente kan punya sembako tuh, bisa nggak ente ngasih sembako 70 orang gitu, ngasih sembako. Alhamdulillah. Transport, mereka kan pakai transport tuh, transport dicariin, ya alhamdulillah dapat. Jadi itulah kehidupan tunanetra Bapak Ibu. Maka kalau ketemu tunanetra ada jualan kerupuknya borong aja tuh, kasihan mereka biar cepet pulang. Kalau bisa ada pemberdayaan yang lebih dari itu sehingga mereka nggak harus turun ke jalan. Kasihan di tengah keterbatasan mereka harus turun ke jalan. Kita mudah-mudahan bikin program namanya Tunanetra Berdaya, cetak tunanetra sebagai pengusaha, biar mereka usaha aja, punya booth, katakanlah booth ya franchise minuman atau apa, lalu mereka pekerjakan saudaranya, booth ini milik siapa gitu kan. Mereka nggak harus jalan-jalan, nggak harus keserempet, nggak harus jatuh ke got terus. Itu mudah-mudahan lah suatu saat. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Jadi ternyata Rasulullah dicaci oleh Yahudi tunanetra itu, terus aja ngasih makan. Kalau dicaci tetap mau nyumbang, itu ikhlas. Ikhlasnya tingkatannya udah tinggi nih. Ikhlasnya ikhlas tingkatan Nabi. Dicaci maki masih tetap aja ngasih makan. Sahabat Abu Bakar Siddiq aja hampir gak kuat. Ya Allah, ini luar biasa dah. Akhlak Nabi betul-betul akhlaknya agung, bukan akhlak yang standar. Akhlaknya akhlak yang tertinggi. Nangis Abu Bakar Siddiq, Masya Allah, Rasul manusia paling mulia, kekasih Allah, makhluk paling mulia di dunia ini dicaci maki sama Yahudi tunanetra itu, tetap ngasih makan. Masya Allah ya. Jadi kalau baru nyumbang lalu nggak diterima kasih, kita udah sentimen, udah kesel, ini berarti masih belum ikhlas. Nah itu dakwah dipuji, giliran dipuji mau gitu ya, giliran dicaci nggak mau. Wah enak aja saya dicaci, ini gini-gini TV One nih, Damai Indonesiaku misalkan gitu ya. Wah berarti masih belum ikhlas. Tuh. Nah, jadi ketika pujian dan cacian itu sama, itu berarti udah ikhlas menurut Dhunnun Al-Misri. Yang kedua, nah sambil saya minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, lupa. Lupa apa? Lupa amal. Ciri ikhlas itu ketika udah lupa sama amalnya. Kalau masih ingat, masih berpotensi hilang itu pahala. Bagaimana kalau lupa amal? Nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Dia lupa melihat amal ketika beramal. Sebaliknya orang yang tidak ikhlas, amalnya diingat-ingat terus. Itu tuh saya sekian M di sini, di situ sekian M, ember gitu ya, di situ T apalah gitu ya. Itu diingat-ingat terus. Itu orang itu tuh kalau nggak ada saya tuh ini begitu. Yang ini nih, ini siapa disangkanya yang gedein? Itu saya. Masya Allah, diingat-ingat terus.
Jadi diungkit-ungkit mulu jasa. Orang yang ngungkit-ungkit jasa berarti nggak ikhlas. Nah itu ya. Tapi kita nggak usah ngeceknya ke orang lain, diri kita maksudnya. Buat muhasabah kita, orang lain ya biarinlah. Tapi minimal kita muhasabah, iya ya, kok saya nolong orang lain waktu itu orangnya juga nggak kenal, tapi kenapa saya ingat terus? Berarti itu masih belum ikhlas tuh. Nah itu. Ketiga cirinya, lupa meminta pahala amal di akhirat. Di akhirat lupa minta, ya Allah dulu waktu di dunia aku beramal begini, ada masjid aku nyumbang sekian, ada orang tunanetra aku sumbang sekian dan lain sebagainya, begitu kan? Nah itu lupa dia minta pahala. Kenapa? Amalnya aja lupa. Nah, itu. Jadi kalau udah begitu, masya Allah, itu menurut Dhunnun al-Misri udah ikhlas. Dhunnun al-Misri menurut satu riwayat adalah gurunya Rabi'atul Adawiyah. Kenapa kok harus kalau belum lupa berpotensi hilang? Jika barang masih ada di gudang berarti belum diterima oleh outlet. Masih ada di gudang di memori kita nih, itu belum diterima. Jika amal masih ada di memori kolbu berarti masih ditahan, belum diterima. Mengapa demikian? Karena yang namanya amal yang masih diingat itu berpotensi hilang pahalanya. Ikhlas itu ada spontan tetapi ada susulan. Awalnya nggak ikhlas dia, tapi ternyata dia terus-terusan nggak ikhlas, dia nyumbang terus, didoain oleh orang-orang gitu kan. Ya Allah, orang-orang yang dibantu sama dia doain dia, ya Allah ikhlaskan dia, ya Allah ikhlaskan dia, ya Allah. Itu yang tadinya amalnya nggak ikhlas karena didoakan oleh orang-orang du'afa. Orang du'afa, orang miskin itu doanya masya Allah, itu mahal harganya tuh. Didoakan sama mereka-mereka yang tadinya tercatat nggak ikhlas bisa jadi ikhlas. Nah, dibalikin. Begitu pula ria. Ria itu bisa spontan, bisa susulan. Mau nyumbang, undang media. Saya nyumbang organisasi ini. Nih, begitu kan? Pilihlah aku. Masya Allah itu ya. Dermawannya saat pemilihan umum, silaturahim saat pemilihan umum, lumayan begitu. Riya dia. Tapi ada juga riya yang susulan. Riya susulan itu bagaimana? Awalnya ikhlas, 10 tahun kemudian dia bilang kepada orang-orang, tahu nggak? Itu masjid itu waktu itu kan ada yang nyumbang 2 miliar ya. Siapa tahu nggak? Tahu nggak? Enggak. Ini orang ini nih. Masya Allah. Dulu waktu nyumbang ikhlas, tapi dia ingin diketahui oleh orang lain, lalu dia cerita. Ya Allah, ini makanya beratnya cerita amal nih begini ya. Pulang haji banyak cerita, kata-kata itu mesti hati-hati juga tuh. Habis beramal banyak cerita, waktu beramalnya ikhlas, berikutnya beberapa hari kemudian nggak ada jaminan dia itu nggak hilang pahalanya. Nah itu, maka selama masih diingat masih berpotensi hilang. Yang udah betul-betul nggak bakal hilang apa? Yang betul-betul sudah kita lupakan. Masya Allah itu ya. Kenapa kalau kita bisa lupakan? Saking kita meremehkan amal itu. Jadi kalau sudah kita lupakan berarti betul-betul kita meremehkan amal kita. Nah, jadi begitu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ikhlas ini rahasia Allah. Rahasia yang Allah titipkan kepada orang-orang yang dikasihi Allah. Suatu saat ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ikhlas itu apa?" Kela cot tomat kudasai, gitu kan? Bentar. Saya tanya Jibril dulu. Jibril, ikhlas itu apa? Kata Jibril, kela. Saya tanya dulu sama Allah, "Ya Allah, ikhlas itu apa?" Lalu dijawab oleh Allah, "Al-ikhlas sirrun min asrari istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi." Ikhlas adalah satu rahasia dari rahasia-rahasiaku yang aku titipkan kepada hamba yang aku cintai. Nah, itu disampaikan kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah disampaikan kepada sahabat. Jadi ini memang rahasia Allah yang Allah titipkan kepada orang yang aku cintai.
dari hamba-hambaku, kata Allah. Nah, jadi ikhlas ini ujung-ujungnya mahabbah kepada Allah. Nah, untuk sementara begitu dulu. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ikhlas atau amal yang diingat-ingat itu berpotensi hilang pahalanya. Iya. Ada kejadian orang yang beramal tapi diingat-ingat hanya dalam hatinya dia sendiri, tidak pernah disampaikan atau dikatakan kepada pihak lain. Iya. Bagaimana dengan demikian waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada dasarnya tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau terbuka. Nah, ini disembunyikan aja sama dia nih. Tapi berpotensi. Namanya potensi kan kemungkinan ya. Berpotensi hilang. Jadi tidak hilang, tapi masih berpotensi hilang. Nah, begitu. Jadi amalnya tidak hilang tuh. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa dia ikhlas sebelum meninggal. Nah, karena selama dia ingat, itu masih berpotensi riya, berpotensi hilang amalnya. Jadi tidak menjadi masalah. Tidak, kita hanya menyimpan di dalam hati, tetapi memang masih memiliki potensi. Disitulah kita mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Aduh, gatel nih, pengen ngungkapin orang-orang lagi pada muji, itu siapa sih yang nyumbang 2 miliar? Aduh, gatel banget tuh. Lalu dia mencoba untuk melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Udah enggak, gitu kan? Enggak, udah biarin aja gitu. Padahal dia gatel banget tuh. Tahu nggak siapa sih yang 2M tadi? Nggak tahu nih. Coba kita cari tahu. Aduh, padahal gatel banget gitu. Tapi dia sembunyikan, dia mencoba untuk melawan diri sendiri agar tidak keluar. Katakanlah gitu. Karena memang niatnya dari awal sudah tidak ingin diketahui. Tapi ada ibadah-ibadah tertentu yang memang nggak bisa enggak harus diketahui. Contoh apa? Ya sholat. Apalagi sholat Jumat, begitu ya. Kalau memang itu harus diketahui, ya iya. Itu sih nggak sebuah kemestian. Wah, riya kenapa? Itu dia sholatnya jamaah, saya mah sholatnya di rumah terus, takut diketahui orang lain. Nah, ini yang menurut Al-Junaid bahwa tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia justru dia riya. Wal amal li ajlin nas syirkun. Amal karena manusia syirik. Yang meninggalkan riya, yang beramal syirik. Kenapa? Karena li ajlin nas, karena manusia. Meninggalkan amal karena manusia, beramal karena manusia. Tetapi meninggalkan amal karena Allah enggak masalah. Beramal karena Allah bagus, gitu kan? Nah, itu. Jadi hanya berpotensi. Dan tugas kita untuk memang susah untuk melupakan betul, kecuali betul-betul kita remehkan. Kenapa kita lupa sama uang kecil? Karena kita remehkan. Uang cuman 2.000, remeh. Tapi kalau uangnya miliaran kita ingat. Oh, cuman 100 1000 perak uang logam tapi 1000 perak, lupa. Tapi kalau emas batangan kita ingat naruhnya. Nah, kenapa kita lupa? Karena betul-betul kita remehkan. Memang ini sebuah riyadhah yang perlu kita perjuangkan ya. Bagaimana amal itu kok bisa kita remehkan, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, wallahu alam bishawab. Jadi masih hanya berpotensi untuk hilang, tetapi bukan berarti hilang. Nah, begitu kurang lebih.
Iya. Iya. Kalau kita memberitahu orang bukan karena kita ingin orang tahu tentang pertama. Betul. Kita ingin dia ikut seperti kita. Betul. Betul. Kita kalau bersedekah, tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu apa. Iya. Tapi kalau semua orang kita kasih tahu, orang nggak bilang itu juga baik. Iya. Terima kasih, betul sekali Pak, melengkapi. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Maaf, bismillah. Wa in tu'tuha wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menampakkan amal fa ni'mahi, alangkah indahnya itu. Wa in tukhfuha, jika kamu menyembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu memberikan kepada fuqara, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Jadi ada baik, ada lebih baik. Nah, jadi itu. Masalahnya kapan kita harus menampakkan? Nah, ketika memang nggak bisa kecuali ditampakkan, ya memang harus ditampakkan. Kayak tadi sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, betul sekali kata Bapak, ketika niatnya adalah menginspirasi orang lain. Nah, jadi niatnya bukan karena ingin menunjukkan amal, niatnya adalah mengawali, menginspirasi orang lain. Kok pada enggak ini oke deh, saya dulu nih, ayo kita sama-sama, bersama kita bisa, kan gitu kan? Menginspirasi. Tujuan dia, riya itu apa sih? Riya itu adalah ingin amalnya dilihat. Sum'ah namanya ro'a itu melihat, ru'yah itu melihat. Riya ingin amalnya dilihat. Sum'ah ingin amalnya didengar, sami'ah mendengar, sum'ah itu memperdengarkan amalnya. Nah itu. Kibir, dia merasa tinggi dan orang lain rendah sampai dia merendahkan orang lain. Itu namanya kibir. Ujub, merasa bangga tapi belum terekspresikan ujub itu. Hebat bener gue nih, gitu kan? Wah pada ini paling hebat. Itu baru ujub tuh. Tapi ketika ngomong sama orang lain, memperdengarkan, namanya sum'ah. Ingin dilihat, namanya riya. Nah, begitu ya. Tapi ada tapinya. Tadi untuk menginspirasi, tetapi yang penting. Ini untuk kehati-hatian ya. Dia menginspirasi orang, yang penting hatinya berkata. Nah ini, hatinya berkata sebagaimana ini nih, saya sampaikan. Hatinya memiliki sebuah keyakinan. Ketika dia itu memberikan air, mana nih? Lalu hatinya berkata, bagaikan keran dia. Terima kasih ya keran. Kata keran, aku cuman buka doang, gitu kan? Hatinya berkata, sebenarnya ini rezeki dari Allah, hidayah juga dari Allah. Aku nggak apa-apa, tapi orang ini perlu dicontohin. Nih dalam hatinya, ya Allah, semua dari Engkau ya Allah. Nah ini yang selamat nih, yang selamat begitu. Kata keran, bukan punya aku cuma ngalirin air yang dari tangki. Terima kasih ya tangki, udah ngasih air lewat keran. Kata tangki, aku cuma nampung dari pompa air, gitu kan? Itu bukan air aku. Kata tangki, itu aku cuma nampung dari pompa air. Kalau gitu kita terima kasih kepada pompa air. Terima kasih ya pompa air telah memberikan air melalui keran yang ada di tangki. Kata pompa air, aku cuma nyedot airnya, bukan dari aku, dari tanah. Terima kasih ya tanah sudah memberikan air. Kata tanah, aku airnya dari hujan, gitu kan? Airnya keliling-keliling aja tuh. Nggak ada yang merasa memiliki amal itu. Jadi betul sekali bahwa menampakkan amal-amal itu pada kondisi tertentu itu memang bagus untuk menginspirasi orang-orang. Misalkan kayak saya nyampein gitu ya, nyampein tentang tunanetra, ngapain? Ngajak. Nah, niatnya apa? Ngajak. Yuk kita tingkatkan kepedulian terhadap tunanetra. Begitu. Kalau niatnya adalah ngajak, itu bagus. Yang penting dirinya nggak merasa bahwa itu milik saya. Nah, jadi semua itu adalah milik Allah. Maka menjaga kolbu ketika menampakkan amal itu mujahadah tersendiri tuh. Sambil menampakkan, ya Allah, padahal ini semua adalah dari Engkau ya Allah, tapi mereka harus dicontohkan. Nah, seperti itu.
Nah, itu sesuatu yang bagus, benar sekali. Tidak semua menampakkan amal itu buruk, tergantung motivasinya itu apa. Kalau motivasinya menginspirasi, itu justru mengajak orang untuk kebaikan. Yang penting hati kita itu tetap ikhlas bahwa segalanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu di dalam kitab Hikam itu dijelaskan tuh kondisi-kondisi kapan kita ini harus menampakkan sebagai apa kita. Jadi beda juga antara tokoh dengan orang biasa, itu fikih menampakkan amalnya itu beda. Begitu ya, wallahu a'lam. Jadi kurang lebih begitu. Tapi udah bunyi bel ya, silakan. Wallahu a'lam. Lagi bawa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak mudah memang ikhlas itu. Ikhlas itu sesuatu yang kita terus ikhtiarkan. Bukan hanya ikhtiarkan, tetapi juga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hidayah sehingga kita ikhlas juga itu dari Allah. Apa yang kita sedekahkan dari Allah, ilmunya dari Allah, semuanya adalah dari Allah. Kita hanya khalifah, wakil Allah di muka bumi. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Astagfirullah. Nabi Allahumma shalli ala nabi